Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang insan yang lahir ke dunia, insan pilihan, idola sepanjang zaman, yang telah merubah dari yang rusak menuju berakhlak, yang telah merubah dari yang biadab menuju beradab, yang telah merubah dari jahiliyah menuju ilmiah. Beliau adalah pemimpin besar, beliau adalah rasul yang besar, beliau adalah manusia besar yang kebesarannya dibesarkan oleh yang maha besar, tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad. Hadirnya kita pada malam ini sebagai bukti cinta kita kepadanya. Muludan bukan ibadah, tapi muludan adalah mahabbah. Sesuai janji baginda dalam sabdanya, man ahabba sunnati, barang siapa yang cinta kepada sunnahku. Ngebelain hadir malam ini daripada kondang, faqad ahabbani, maka nyata-nyata dia cinta kepadaku. Amin. Waman ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, terbukti dia akan bersamaku di surga nantinya. Amin ya Rabbal. Buktikan mahabbah kita kepada baginda dengan melaksanakan 4 pondasi utama. Yang pertama, al-hasu ala ru'yati, berkeinginan untuk melihatnya. Insya Bu, ibu cinta sama si bapak, ibu sayang sama suami. Biasanya kalau sayang dan cinta, kalau enggak ketemu pasti rindu, betul? Sehari enggak ketemu bagaikan seminggu, seminggu kagak bertemu bagaikan sebulan, sebulan tidak berjumpa bagaikan setahun. Apalagi kita mahabbah kepada baginda, beliau 14 abad sudah meninggalkan kita. Apakah kita bisa berjumpa? Kata ulama, caranya 3. Pengen ngeliat baginda, laksanakan cara yang pertama, ru'ya fil manam. Lihatlah beliau dengan cara mimpi. Insya tidurnya kudu diatur. Pengen mimpi dengan Nabi, bersihkan jiwa dan raga kita dari maksiat dan dosa. Ambillah malam Jumat, sholat hajat 2 rakaat. Tidurnya miring ke kanan, bacalah doa-doa pilihan diajarkan oleh Habib Umar bin Hafiz Hadratul Maut Yaman. Beliau mengatakan, kalau pengen ketemu Nabi lewat cara mimpi, perbanyaklah doa-doa pilihan. Yang pertama, baca Quran surah As-Samsi 7 kali, was-samsi wa duhaha wal qamari idza talak. 7 kali balikan Quran surah Al-Lail setelahnya, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajal.
7 kali balikan. Kata Habib Umar bin Hafiz, hadratul maut yaman, tutuplah dengan membaca Quran surah Al-Ikhlas 7 kali balikan. Qul huwallahu ahad Allahus. Setelah itu tambahkan doa-doa pilihan Quran surah yang namanya Falaq bin Nas 11 kali. Tutup dengan doa sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika Kalau kita rangkaikan seperti tadi kaifiat, ketika kita bersih hati, meninggalkan maksiat dan dosa, kalau Allah ridho, kita akan jumpa dengan baginda Nabi lewat cara mimpi. Minimal subuh tidak kesiangan. Amin ya robbal. Nyeletuk yang di belakang tenda, Kiai, saya nggak bisa rangkaian seperti tadi. Banyak dosa, banyak maksiat dalam hidup ini. Kagak mungkin bisa ketemu Rasul lewat cara mimpi. Apakah ada cara yang lain? Jawab ulama, ibu-ibu musalla at-taubah tidak bisa ketemu Rasul lewat cara mimpi, maka laksanakan ketemu dengan beliau dengan cara yang kedua, ziyaratun Nabi, berziarahlah ke tanah suci. Pasti ketemu, pasti di mana? Masjid Nabawi, terletak maqam Rasul. Di dalamnya ada raudhah. Apa itu raudhah? Ma baina baiti wa mimbari raudhatan min riyadil jannah. Apa-apa yang ada di mimbarku, apa-apa yang ada di rumahku adalah sebagian taman surga Allah Subhanahu. Berdoa di raudhah, makom ijabah yang pertama di Madinah. Selesai berdoa di sana, kita akan melihat makom Rasulullah, bertiraikan besi berwarna hijau, bertuliskan kaligrafi, bertintakan emas dan perak. Quran surah Al-Ahzab di dalamnya, makana Muhammadun haba adim mirijalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Di samping makam Rasul ada makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di samping Abu Bakar ada makam Sayyidina Umar bin Khattab. Keluar bab salam kita akan melihat makam baki. Apa itu makam baki? Makam Sayyidina Utsman bin Affan dan Imam Maliki, juga para syuhada yang berangkat haji. Nyeletuk ibu-ibu yang di depan musola. Ustaz, sekarang mau pergi haji nunggunya lama. Daftar 2020, berangkatnya 2050. Betul, Bu? 30 tahun nunggunya. Terus kalau pengen cepet umroh, sekarang mau umroh nggak ada yang murah. Minimal 25 juta, maksimal 30 juta. Kalau ibu pengen berangkat umroh yang murah 12 juta, pasti umrohnya detailnya umroh Halimah. Apa itu umroh Halimah? Baru nyampe ke Halim pulang ke rumah. Saya mah nggak punya duit, Ustadz. Saya mah nggak punya duit, Kiai. Kemarin pandemi suami di PHK, boro-boro pergi haji umroh pun kagak bisa.
tapi saya pengen ketemu dengan baginda. Apakah ada cara yang lain? Jawab ulama, ibu dan bapak musalla at-taubah. Tidak bisa ketemu Rasul lewat cara mimpi, tidak bisa ketemu Rasul lewat umroh dan haji. Maka bulan Maulud ini perbanyaklah zikrun Nabi, bersolawat kepada Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Semua salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamiu wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah habibillah. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin. Insya pasti kita akan berjumpa dengan baginda. Pasti cuman bukan di keroncong. Pasti kita akan berjumpa dengan baginda. Pasti cuman bukan di Tangerang. Pasti kita akan berjumpa dengan baginda. Pasti cuman bukan di Banten. Di mana kita akan berjumpa dengannya? Di yaumul qiyamah kelak nantinya. Karena Rasul berjanji dalam sabdanya, inna aulan nasbi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang pertama berjumpa denganku di hari kiamat kelak nantinya tidak lain adalah aksaruhum alayya sholatan. Orang yang di dunianya, orang yang di keroncongnya selalu memperbanyak sholawat kepadaku. Amin ya robbal. Sallu ala Nabi Muhammadin. Sallu ala Nabi Muhammad. Insya amin ya robbal. Terus ini Pak, terus yang kedua, buktikan mahabbah kita kepada baginda. Tidak cukup berkeinginan untuk melihatnya lewat cara mimpi, lewat umroh dan haji,
lewat bersolawat kepada Nabi. Yang kedua, imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Buktikan mahabbah kita kepadanya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin. Allah memerintahkan dan melarang kepada kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kurang medok. Bu, biasanya Pak Dewan kalau ibu-ibu di pengajian manapun jawab Allahnya paling kompak. Betul, Bu? Di mana-mana pengajian yang paling kompak ibu. Pengajian mingguan paling kompak ibu. Pengajian bulanan paling kompak ibu. Pengajian muludan paling kompak ibu. Pengajian rajaban paling kompak ibu. Yang suka bikin seragam yang paling kompak. Yang suka ngehutang yang paling kompak. Insya Allah di sini mah enggak, amin ya Rabbal. Siap kompak Bu, siap? Siap kompak Pak, siap? Siap kompak atau bah siap? Wa'atasimu bi'ablillahi jami'an wa la tafarraqu. Enak suaranya Bu, enak. Alhamdulillah. Gini-gini saya juara MTQ tingkat kota Tangerang ke-1. Alhamdulillah. Pesertanya ada 10, yang 9 mengundurkan diri. Wallahu a'lam bimuradih. Tafsir Jalalain mengatakan, karangan Syekh Jaluddin As-Suyuti, karangan Syekh Jaluddin Al-Mahalli, tafsir Marogi pun demikian, tafsir Ibnu Katsir pun di dalamnya menyatakan bahwasanya ayat ini diawali dengan kalimat perintah wa'tasimu, dan bersatulah kalian semua wahai musalla at-taubah. Dalam kaidah usul fikih, al aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah menunjukkan hukumnya wajib, maka dari itu bersatu di keroncong permai hukumnya adalah wajib. Bi'ablillahi jami'a, pada tali agama Allah semua, jangan setengah-setengah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian menjadi bercerai-berai. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Kokohkan persatuan dan kesatuan, insya, terutama dalam berjamaah sesuai tema kita di depan. Selain teladani akhlak Rasulullah, sunnah Rasul yang gak pernah ditinggalkan tidak lain adalah berjamaah. 7 sunnah Rasul yang gak pernah ditinggal dalam kehidupan beliau selama 63 tahun, diantaranya sholat berjamaah. Alaikum bil jamaah fa innahu yaqulu tibu minal ghanamil qasiyah. Hendaklah wahai jamaah at-taubah, berjamaah kalian ke musalla at-taubah, fa innahu yaqulu tibu minal ghanamil qasiyah, karena sesungguhnya serigala-serigala akan memakan domba-domba yang terpisah dari rombongannya. Ketika kita kuat dalam rombongan, ketika
ketika kuat kita dalam persatuan, insya Allah musuh tidak akan berani untuk menerkam kita, musuh tidak akan berani untuk menyakiti kita. Insya Allah persatuan dan kesatuan Allah akan wujudkan dengan mencapai kekuatan, menggapai kemenangan. Insya man shalla sholatal jamaah, kata Rasul, barang siapa yang sholat berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah, falahu khamsata asya'a, maka dia akan mendapatkan 5 keistimewaan. Apa itu yang 5? Yang pertama, la yusibuhu fakrun fid dunya. Orang yang rajin berjamaah ke musola atau tidak akan pernah ditimpakan kehidupan kepakiran di dunia, tidak akan pernah kenal corona, nggak bakal kenal yang namanya krisis moneter, nggak bakal kenal krisis ekonomi. Allah selalu berkahkan dalam hidupnya, amin ya robbal. Kalau udah berkah, insya Allah hidup pun aman dan sejahtera, rizkinya halalan thayyibah. Insya Allah anak pun akan jadi anak yang soleh dan soleha, amin. Karena kata ulama, al-anak kal-ina, anak itu bagaikan bejana. Gimana orang tuanya? Kalau orang tuanya ngisinya putih, anak kita bakal putih. Kalau orang tuanya ngisinya hitam, anak kita bakal hitam. Kalau orang tuanya ngisinya belang-belang, anak kita bakal remeng-remeng. Betul, Bu? Betul? Jangan kaget Bapak kalau anak kita narkoba, raba diri kita, pasti makan uang haram, pasti kita melakukan makan yang subhat, minimal yang haram. Kalau anak-anak kita narkoba, mungkin kita hasil duitnya dari judi. Kurang kompak. Anak kita narkoba, pasti makanannya dari hasil judi, meracuni kehidupan judi. Na'udzu la yusibuhu fakrun fid dunya. Kata Rasul, orang yang berjamaah akan mendapatkan keistimewaan, tidak akan ditimpa kepakiran dalam kehidupan di dunia. Amin ya robbal. Insya udah berkah hidupnya, masya Allah, maka keluarga sakinah mawaddah warahmah. Untuk itu kalau keluarga sakinah mawaddah warahmah, maka di kampung keroncong kudu pada akur, ke tetangga ama tetangga kudu 3A, asah asih. Jangan ini mama tetangga 3G, gasak gesek. Tetangga seneng kita yang bengek, tetangga beli kulkas kita yang panas, tetangga ngecat rumah kita yang gerah, tetangga beli parabola kita beli paramek. Nah, udah ama tetangga akur dan kompak, maka pulang pengajian ibu-ibu kudu akur dengan suami tercinta. Pulang pengajian mulu dan ketemu suami, cium tangan bolak-balik, cium pipi kiri ngek, cium pipi kanan ngok, ngek. Suami pulang kerja sambutlah dengan kehangatan. Suami pulang kerja tataplah dengan mesra, karena pahala ibu-ibu menatap suami pulang kerja, kata baginda, bagaikan menatap yang namanya Baitullah. Apalagi suami kita hitam kayak Ka'bah. Insya
sudah akur dengan tetangga, sudah akur dengan suami tercinta, maka insya Allah terwujudlah persatuan dan kesatuan. Berjamaah jangan tinggalkan karena membawa keberkahan. Insya Allah Jenderal Sudirman mengatakan tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa ada persatuan, tidak ada persatuan tanpa diiringi dengan silaturahmi. Mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, mau bersatu tanamkan silaturahmi pada malam ini. Amin. Ya Rabbal insya. Dan yang ketiga sebelum yang terakhir, buktikan mahabbah kita kepada baginda. Tidak cukup berkeinginan untuk melihatnya. Satu, tidak cukup jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Dua, maka yang ketiga, badlun nafsi wa mali. Buktikan cinta kita kepadanya dengan berkorban diri dan harta. Amin. Ada muludan dia paling depan, ada rajaban dia gak pernah ketinggalan, ada santunan dia selalu kontribusikan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Seorang insan ini sangatlah dermawan, tidak bakhil. Bakhil bin pelit bin medit cap jahe keket neng kene tara mere mere gehes Pak Haji Agus. Iya Bu Haji, emang malam minggu tanggal 29 kita mau adain muludan. Iya, ya udah, kami Majelis Taklim At-Taubah, kami Majelis Taklim ibu-ibu siap nge-backup konsumsinya. Amin. Ada yang begitu, ada di sini, ada di situ, ada mana orangnya? Insya nyeletuk Pak Haji. Pak Haji, ada apa Pak RW? Kalau memang malam minggu nanti ada dewan, kalau memang malam minggu nanti ada lurah, kalau memang malam minggu nanti ada kiai, kami siap masang tendanya dan kami siap nyewa sound systemnya. Amin. Ada begitu Pak? Ada di sini, ada. Mana orangnya? Insya yang kayak begitu Pak Lurah didemenin sama Kangjeng Rasul. Malah Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man jama'a, barang siapa yang berkumpul li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperingati hari kelahiran baginda Nabi, ikhwanan saudara-saudaranya diundang, ikhwanan saudara-saudaranya diajak, yang saudara-saudara, yang saudara seakidah. Bu Haji jangan lupa At-Taubah malam minggu. Siap, ntar saya bawa rombongan. Pak, ajak tetangga, Pak, ajak yang namanya saudara kita kumpul bareng-bareng di At-Taubah di lapangan. Siap Pak Haji Agus. Semuanya diundang, saudara-saudara seakidah diundang, saudara-saudara sedarah diundang. Wahayya alakum ta'aman, kata Imam Asy-Syafi'i, bukan hanya datang doang malam ini, tapi dia juga bawa makanan. Ada yang bawa jeruk 3 kilo, ada yang bawa pisang 10 tandan, ada yang bawa aqua 10 dus, ada yang bawa 2 tang 10 dus. Semuanya dikumpulkan pada malam ini. Bawa teng-tengan ke Pak Haji Agus selaku ketua DKM. Wa amila ihsanan, dan malam ini kita ngegelar kebaikan. Ada hadroh, ada berjanji, ada qori'ah, ada kiai, semuanya ngegelar kebaikan malam ini. Kata Imam Asy-Syafi'i, ba'asahullahu yaumal qiyamah, kita semua malam ini
Allah akan bangkitkan di hari kiamat kelak nantinya ma'as-siddiqin, bersama orang-orang yang sahabat-sahabat baginda, wasuhada, bersama para sahabat, para suhada, wassolihin, bersama orang-orang yang soleh, wa yakunu fi jannatin naim, dan kita semua digiring menuju surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya robbal, amin ya robbal. Kalau dijariahin mah duit nggak bakal hancur, Bu. Insya. Kalau disedekahin pak duit nggak bakal hancur. Kata duit kalau lagi disedekahin ngomong 5. Bo. Assalamualaikum. Duit ngomong kalau sedekahin 5. Di antara yang 5, kuntu faniyatan fa'abqaitani, kuntu tadinya aku faniyatan hancur, faniyatan fana, faniyatan lenyap, nggak ada apa-apanya, hancur fana. Dibeliin jilbab seminggu sobek, dibeliin sarung 2 minggu robek, dibeliin HP sebulan pecah, dibeliin motor penyok, dibeliin mobil mok kurang dibeliin jilbab seminggu sobek, dibeliin sarung 2 minggu robek, dibeliin HP sebulan pecah, dibeliin motor penyok, dibeliin mobil mok. Ada muludan di At-Taubah, ada santunan di At-Taubah, maka duit dibawa-bawa untuk disedekahkan. Kata duit, ngomongnya duit. Tadinya aku hancur, tadinya aku fana, ketika disedekahkan fa'abqaitani, maka aku akan abadi sampai yaumul qiyamah kelak nanti. Amin ya robbal. Korbankan diri dan harta untuknya, insya. Dan yang terakhir perjumpaan kita pada malam ini, buktikan mahabbah kita kepada baginda, nasrus sunnah wasyariah, pertahankan kesunahan dan syariatnya. Pak nyaut atuh Pak, muludan jangan sampai hilang, Bu. Rajaban jangan sampai berhenti. Bersyukur kita punya dewan santri, bersyukur punya lurah santri, bersyukur punya ketua DKM para kiai. Coba Pak, kalau di daerah Lipo yang saya ngajar itu muludan dikikis habis perlahan-lahan. Setiap ada muludan banyak yang ngomong muludan bid'ah, rajaban bid'ah, sholawatan bid'ah, yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah, berkat doyan. Bilang bid'ah dikasih berkat dimakan. Ngaji bab bid'ahnya ada di Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Abul Laisi As-Samarqandi. Bid'ah jumlahnya ada 2, 1 bid'ah dolalah, 2 bid'ah hasanah. Memang muludan tidak diperintah, tapi muludan pun tidak dilarang. Tidak ada larangan, tidak ada perintah tarik benang merah. Hukumnya adalah mubah. Jika mubah diisi dengan kebaikan,
pahala yang didapatkan. Jika mubah diisi dengan pengajian, maka mubah di dalamnya maka akan berubah menjadi wajib adanya. Apalagi kalau kita kaji dalam kitab Tarikhul Islam, muludan bukan di keroncong dok, muludan bukan di Tangerang dok, muludan bukan di Banten dok, tapi muludan sudah dicetuskan dari abad ketiga. Pencetusnya adalah ulama terbesar plus umaro yang santri, perdana menteri yang gagah berani yang bernama Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Kata Syekh Salahuddin, itu Syekh Salahuddin Pak, perdana menteri. Sekelas perdana menteri berarti presiden. Berarti yang mencetuskan muludan ini presiden. Makanya kalau muludan, lurah, dewan datang tuh meneruskan presiden di Timur Tengah. Luar biasa. Perdana Menteri Syekh Salahuddin Al-Ayyubi, beliau mengatakan, ulama setimur Tengah, kami selaku Perdana Menteri ingin membangkitkan umat Islam karena umat Islam kalah di abad kedua lewat perang salib. Umat Islam gak ada taringnya. Yang mazhab yang 4 semua wafat. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki wafat di abad 2,5. Maka di abad ketiga kami selaku pemerintah ingin membangkitkan umat Islam untuk seluruhnya ulama setimur tengah untuk mengadakan musabaqah Maulid Nabi. Siapa saja ulama setimur tengah yang mengarang kitab Maulid Nabi dari lahir sampai hijrah, dari hijrah sampai wafat, yang karangannya begitu indah tertata, yang karangannya enak terlihat, yang karangannya begitu sama belakangnya i, belakangnya u, belakangnya a, belakangnya n, belakangnya an, maka dia akan mendapatkan hadiah dari sang raja Syekh Mudhaffar di Irak, Baghdad. Berlombalah seluruh ulama setimur tengah hadirin mengarang kitab Maulid Nabi dari lahir sampai hijrah, dari hijrah sampai wafat. Dan karangan yang terindah, yang enak terbaca, tidak lain dimenangkan oleh the first and the best ulama terbesar di negeri Mesir yang bernama Syekh Ja'far Al-Barjanji, yang karangan kitabnya tiap malam Jumat Ki Gus dibaca, tiap malam Jumat Pak Haji Agus baca di Musola At-Taubah, tiap malam Jumat kita semua baca, bapak-bapak yang ahli masjid, dan tiap mingguan ibu-ibu baca, tiap muludan anak-anak hadroh baca. Nama kitabnya adalah Kitab Berjanji alias Kitab Ram. Apa kata ibu dan bapak? Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salawatullah, Allah ya Nabi ya Rasul salam, ya Habib salawatullah,
misla usnik mara'aina qatu ya wajah sururi Allah ya Nabi. Ya Habib salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru awadi anta misba'u suduri Allah ya Nabi. Alaika ya Habib salawatullah alaika. Kata Syekh Ja'far Al-Barjanji, pengarang kitab Barjanji alias Rawi, hanta samsun kau bagai matahari wahai baginda Nabi, hanta badrun kau bagaikan bulan purnama, hanta nurun kau bagaikan cahaya fauqa nuri di atas cahaya-cahaya yang lainnya. Subhan, pertahankan muludan, pertahankan rajaban sebagai bukti cinta kita kepadanya. Insya Allah Rasul akan mencintai kita dan kita akan bersama di surga nantinya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, cukup ya. Cukup ya. Pengen lagi, penasaran, undang lagi. Mohon maaf Pak Haji Agus, mohon maaf Ki Gusti, mohon maaf Pak Dewan, dan mohon maaf Pak Lurah. Saya tidak bisa lama dan saya tidak bisa memimpin doa karena pada malam ini begitu padat acara. Hari ini ada 3 tempat. Pagi tadi di Kota Bumi dan malam ini di Keroncong Permai Mushola At-Taubah. Insya Allah dari Mushola At-Taubah saya masih ditunggu di Panonggangan Barat dekat Karawaci, tepatnya dekat yang namanya Hotel Olive. Pasar dekatnya yang namanya tidak lain adalah perapatan kantor. Insya Allah dari Panonggangan Barat, doakan ibu dan bapak, saya akan menuju keluar kota. Kemana? Ke Kecamatan Ciranjang, Kelurahan Cikasur, RW Cibantal, RT Ciguli. Doakan ibu-ibu dan bapak-bapak, minggu besok saya diundang oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad. Insya Allah berangkat di Bandara Terminal 3 naik pesawat Garuda Indonesia. Doakan biar lancar dan selamat dalam perjalanan. Diundang oleh Perdana Menteri dalam rangka tablik akbar walimatul khitan Upin dan Ipin. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf panitia seksi konsumsi, mohon maaf Pak Agus Sumarno,
nanti setelah saya turun dari panggung tidak bisa mencicipi ala kadar konsumsi yang ada. Tapi kalau memang panitia ngerti Pak Kiai nggak bisa mencicipi konsumsi, wayahna wahai panitia, jangan sampai enggak ikan peda, ikan gabus, apa aja yang ada tolong dibungkus. Kebenaran hanya datang dari Allah semata, kehilafan hanya milik pribadi. Al-Fakir Haji Badrul Khatim Hanafi. Kesimpulan akhir tausiah pada malam ini, buktikan mahabbah kita kepada baginda dengan melaksanakan 4 pondasi utama. 1. Berkeinginanlah untuk melihatnya lewat cara mimpi, lewat umroh dan haji, lewat bersalawat kepada Nabi. 2. Laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya. Kokohkan persatuan dan kesatuan, jangan tinggalkan berjamaah di mushola at-taubah. 3. Korbankan diri dan harta untuknya. Dan yang keempat, pertahankan kesunahan dan syariatnya. Amin ya robbal. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wal afu minkum. Anak itik main di sawah, anak kecil melempar batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.